Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNJA merilis 14 nama plus 1 nama yang belum disebutkan yang berpotensi maju dan bersaing pada pemilihan presiden 2024 yang sebagian besar merupakan tokoh muda. Siapa saja dan faktor apa saja yang mempengaruhi nama-nama ini untuk bisa masuk ke dalam bursa Capres 2024? Telah hadir di studio peneliti LSI DNJA ada Mas Ikrama Masloma. Selamat pagi Mas Ikrama. Pagi Mbak. Iya, ini ada belasan nama yang kemarin dirilis. Ini nama-namanya sudah kita kenal semua. Sebenarnya apa latar belakangnya akhirnya belasan nama ini muncul di survei LSI Indonesia? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat kita baru selesai Pilpres. Kayak 2024 tuh kayak masih lama gitu. Tapi menarik untuk melihat survei nuansanya ini. juga masih rekonsiliasi. Namun biasanya kalau kita memandang Presiden 2024 sebagai sebuah bangunan, biasanya batu batanya udah mulai disusun dari udah sekarang. Udah kelihatan ya. potensi-potensinya. Bahkan dari pencalonan presiden juga mungkin udah memikirkan reposisi kepemimpinan. Nah, dan kemudian kita menguji itu ya di rilis kami yang terbaru. Namun sebenarnya karena kita tahu bahwa public interest masih jauh gitu ya. Karena nuansanya baru selesai Pilpres, maka kita membatasi apa yang kami rilis ini hanya pada beberapa kategori ya. Bahwa mereka yang masuk dalam radar bursa presiden 2024 itu adalah lewat indikator yang kami buat. Pertama adalah mereka yang punya popularitas di atas 25%. Berarti harus terkenal, orang-orang harus tahu ya. Jadi modal 25% ini menjadi bekal untuk kita anggap layak untuk bertarung misalnya. Walaupun masih panjang. Kedua memang mereka bersumber dari 4 sumber rekrutmen ya. 4 sumber rekrutmen ini juga punya landasan ya. Misalnya sumber rekrutmen pertama mereka yang berasal dari jenjang pemerintahan daerah ya. Kita tahu bersama Pak Jokowi juga mulai dari wali kota, gubernur, kemudian hingga menjadi presiden ya. Dan saya lihat tren dunia mengarahkan banyak kepala-kepala daerah kemudian menjadi pemimpin negara ya. Bahkan di Amerika ada 20 gubernur yang jadi presiden ya. Kalau di Indonesia mungkin masih baru. Nah, kemudian sumber rekrutmen lain adalah pemerintahan pusat. Kita tahu ada B.J. Habibie waktu itu sempat menteri, kemudian wakil presiden, kemudian melanggang jadi berjenjang seperti itu ya. Jadi sumber rekrutmen pertama adalah kepala daerah, kemudian pemerintahan pusat, dan yang ketiga partai politik. Kita tahu SBY juga sempat menteri, kemudian transisi ke partai politik, kemudian menjadi presiden. Keempat adalah mereka yang punya basis aktivisme, ormas ataupun organisasi. Ada masanya tersendiri. Misalnya contoh kasusnya adalah Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Gus Dur bagaimana sebagai pemimpin ormas NU, kemudian terbukti juga berhasil untuk menjadi presiden. Nah, dari 4 kategori ini kemudian kita menduga dengan indikator itu bahwa ada 14 yang bertarung. Dari pemerintah daerah ada Ridwan Kamil, ada Ganjar, tidak hanya itu ada Anies, ada Khofifah dan Anies ya. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ada macam-macam, ada 14. Nah, ini tadi yang menarik sebelum ini kita menyimak bahwa mungkin loh anak-anak muda ini dimasukkan ke kabinet. Betul. Nah, apakah anak-anak muda yang nanti misalnya masuk ke kabinet ini bisa juga potensial menjadi Mr. atau Mrs. X yang disebutkan di LSI DNJA ini? Kalau saya sangat potensial. Pertama adalah pemilu 2024 bisa kita katakan tak bertuan ya, karena tidak ada petahana di sana. Semua pasti akan diisi oleh wajah baru. Dan kita tahu juga yang berkontestasi hari ini, tokoh-tokoh yang menjadi kingmaker itu, mungkin 2024 umur mereka udah sepuh ya. Kita mungkin tidak akan mendengar lagi SBY, Megawati, Wiranto. Tapi nama Prabowo masih ada loh, menarik ini. Nama Prabowo masih ada. Prabowo masih ada karena pertama dia punya golden ticket ya. Karena Prabowo dan Sandi adalah pimpinan partai, kemudian mendapatkan ceruk di pemilu 2019 kemarin, tapi kan nanti dinamikanya akan menjawab. Dinamikanya berubah ya. Nah, kalau anak muda berarti potensial menurut LSI DNJA? Kalau saya sangat potensial karena pertama itu yang saya bilang bahwa selain tidak bertuan di 2024, memang wajah-wajah lama kemungkinan tidak akan terisi lagi ya, karena memang secara umur mereka sudah mungkin sepuh ya untuk bertarung. Dan mungkin kalau saya melihat di 2024 adalah bagaimana transisi anak muda merajai, kemudian mekanisme reward dan punishment terhadap rezim reformasi yang sudah berjalan hampir 20 tahun ini akan dievaluasi di 2024, dan yang tentunya mereka akan melihat
figur-figur muda, figur-figur baru, dan saya pikir 2024 adalah momentum ya bagi figur-figur anak muda itu. Nah, peta koalisi dari kabinet ini juga mungkinkah akan memetakan kira-kira siapa yang akan maju ke 2024 sebagai capres? Ya, memang kalau kita lihat dari komposisi dan kita tarik ke belakang sejarah, memang banyak yang kemudian menduduki posisi misalnya presiden dan semuanya itu dari mereka yang masuk dalam lingkaran nasional ya, pemerintahan pusat ya. Misalnya tadi ada B.J. Habibie, ada Pak SBY. Jadi lingkarannya sudah ada dalam lingkaran pemerintahan. Karena cenderung lebih stabil karena mereka ada di pemerintahan pusat, apalagi berikut presiden tidak akan maju lagi, public expose tentu akan menyorot nama-nama itu ya. Jadi publicity sebagai pejabat negara, pemerintahan pusat tentu akan menjadi sumber energi untuk mendokrak elektabilitas. Maka wajar kalau hari ini kita lihat bagaimana semua berbondong-bondong ke tengah gitu, semua berbondong-bondong untuk mengakomodasi. Bahkan ada istilah untuk koalisi oposisi ini berakhir. Ini kan artinya cara kekuasaan ini sangat memikat ya, apalagi karena selain untuk kepentingan partai, ini juga kepentingan untuk publisitas masa depan, menggiurkan sekali. Menggiurkan sekali untuk kepentingan 2024, dan saya pikir ini menjadi kendaraan. Ya. Jadi artinya pesona Jokowi ini sangat mempengaruhi nanti, masih mempengaruhi di 2024 sebenarnya. Ya, memang kalau di 2024 kita melihat ada istilah dengan jebakan dua periode. Ya. Kita tahu Pak SBY di periode kedua misalnya ya gagal membangun legacy dalam artian untuk regenerasi politik ya, sehingga terah politik setelah SBY bukanlah terah SBY ya. Nah, begitu juga di Pak Jokowi ini tantangan ya untuk bagaimana bisa menghindari jebakan ini. Pak Jokowi sebenarnya harus berdiri sebagai seorang negarawan di tengah mengakomodasi segala macam kepentingan, kemudian membangun legacy. Tidak di periode kedua ini kemudian masuk lebih dalam mengintervensi misalnya kegiatan politik ataupun proyeksi kepemimpinan ke depan. Saya pikir Pak Jokowi harus fokus dalam membangun legasinya, karena kalau legasinya baik, pasti orang-orang yang mendukung beliau ini juga akan terdongkrak juga. Bisa saja untuk kepentingan siapa pengganti beliau 2024. Oke, kita berandai-andai sekarang. Misalnya Jokowi ini menggandeng Gerindra untuk masuk ke kabinet dan menolak Demokrat. Apakah AHY elektabilitasnya masih akan tetap stabil? Iya, ini kan dugaan-dugaan ya. Namun berandai-andai makanya aku bilang. Karena itu secara politis begini ya. Kita melihat kalau untuk kepentingan stabilitas politik sebenarnya pemerintahan Jokowi sudah sangat stabil ya. Pertama, komposisi di parlemen yang 60% itu cukup membuat pemerintahan berjalan dengan baik ya. Cuman mungkin ada variabel lain. Variabel lain bisa saja variabel politis ya. Bisa saja juga variabel misalnya jiwa kenegaraan beliau untuk memelihara biar tidak terjadi disintegrasi di tingkat grassroots, di tingkat masyarakat, sehingga mengakomodasi kelompok yang bertangan. Kita tahu bersama Gerindra ini kan yang menjadi asosiasi perlawanan terhadap Pak Jokowi. Bisa juga kepentingannya adalah memelihara kelompok-kelompok oposan ini sehingga tidak terlalu memberatkan di kepentingan politik 2024. Oke, baik. Itu dugaan juga. Iya, jadi banyak sekali sebenarnya dugaan-dugaan, tetapi 14 nama ini menarik, dan kira-kira Mr. atau Mrs. X ini juga menarik. Kira-kira siapa nanti 5 tahun ke depan? Mas Ikrama, terima kasih telah bergabung dan memberikan informasi kepada kita semua di Metro Pagi Prime Time.